Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, mengurapi, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan berusaha menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga dicermati dari firman Tuhan, kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, kali ini kami ingin mengajak merenungkan sebuah perenungan, judulnya mempersiapkan sambutan kehadiran Tuhan. Mempersiapkan sambutan kehadiran Tuhan. Saudara, sekarang tanggal 23 Desember dan besok hari Minggu, jadi besok tidak ada doa malam. Lalu tiba-tiba sudah tanggal 25. Nah, pada tanggal 25 itu disepakati seluruh dunia memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, oleh karena itu, maka kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan persiapan atau mempersiapkan sambutan kehadiran Tuhan ini. Kita baca dulu Matius pasal 11. Matius pasal 11, Tuhan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis. Jadi yang dibicarakan ini Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus berkata demikian. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, ini seharusnya dibaca seluruh perikop, ya. Banyak ayatnya, cukup panjang, tapi saya baca yang ayat 10 saja. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa tentang Yohanes Pembaptis yang kita kenal sebagai Nabi Yohanes Pembaptis, itu sebetulnya adalah seorang nabi yang disuruh Tuhan. Dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Jadi seorang nabi yang datang lebih dahulu daripada Mesias untuk mempersiapkan jalan. Nah, sejak kemarin sore saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan soal Yohanes Pembaptis ini. Dan kemarin sudah kita renungkan bahwa Yohanes Pembaptis itu diutus sebagai seorang nabi untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias, Saudara. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan itu perlu persiapan. Dan persiapan itu harus disiapkan oleh seorang nabi. Nah, kemarin yang sudah kita renungkan, Nabi Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, sekarang mari kita mencermati ini yang terjadi di Matius pasal 11 ini. Jadi saudara,
kalau tentang Yohanes Pembaptis itu dituliskan di Matius pasal 3 ayat yang ketiga dan sekitarnya, Markus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian Lukas pasal 1. Jadi di 3 Injil di awal-awal permulaan. Di sana dikisahkan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan sudah disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah diutus untuk mempersiapkan jalan. Itu di awal-awal ketiga Injil yang bersangkutan. Tapi nanti di pasal 11, Matius pasal 11, jadi jauh nih, dari pasal 3 sampai ke pasal 11, itu masih diulangi lagi. Lalu nanti kalau di Lukas di pasal 7, seputaran ayat 27, itu diulangi lagi. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias. Nah, sekarang di Matius pasal 11 yang kita baca ini peristiwanya Yohanes Pembaptis itu sudah dewasa. Tuhan Yesus juga sudah dewasa, sudah melakukan karyanya masing-masing. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis mengutus muridnya, 2 orang muridnya kalau saya nggak salah ingat. Nanti dibaca sendiri coba di sana. Pokoknya lebih dari 1 murid itulah. Diutus untuk menemui Tuhan Yesus. Untuk bertanya begini, engkaukah yang kami tunggu itu, atau kami harus menanti yang lain? Nah gitu. Jadi rupanya Yohanes ini sebagai nabi, ia dibekali oleh Tuhan. Ya, sejak lahir dia sudah mengetahui, entah bagaimana cara mengetahuinya, bahwa dia memang diutus untuk mempersiapkan jalan akan kehadiran Mesias. Lalu sekarang dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa saya, engkaukah Mesias yang memang jalannya harus saya persiapkan ini, atau kami menunggu orang yang lain? Nah, lalu saudara baca nanti di seputaran Matius 11 itu, Tuhan Yesus menjawab, kamu murid Yohanes. Kalau dalam bahasa saya, kira-kira begini jawaban Tuhan Yesus. Kamu katakan kepada gurumu, Yohanes, lihatlah bukti-buktinya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, dan orang mati hidup kembali. Sudah itu saja. Wah, ini mantap sekali saudara ya. Makanya saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itu di antara kitab-kitab keagamaan, tidak ada tokoh yang dikisahkan seperti Tuhan Yesus dengan jelas dan tidak terbantah. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Dan ini rupanya juga ditekankan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab keraguan-raguan Yohanes Pembaptis. Nah, itu saudara ya. Nah, lalu mari kita cermati pekerjaan Yohanes Pembaptis. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seseorang yang harus mempersiapkan kehadiran Mesias. Yang harus dia persiapkan adalah membuat orang bertobat. Nah, ini sudah kita renungkan kemarin. Jadi untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut peringatan kehadiran Tuhan hari-hari ini, itu mari kita lihat diri kita ini sudah bertobat atau belum gitu. Nah, yang harus dipersiapkan oleh Yohanes membuat orang bertobat dan membaptis, saudara. Jadi kalau kemarin yang kita cermati itu adalah diri kita supaya bertobat. Sekarang mari kita mencermati dari sisi Yohanes Pembaptis. Jadi kita kalau mendudukkan di posisi Yohanes Pembaptis, maka menyiapkan kehadiran Tuhan itu membuat orang untuk bertobat. Setelah diri kita bertobat, maka kita harus memberitakan kabar keselamatan dan membuat orang-orang jahat untuk berbalik menjadi orang baik dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sampai kepada baptisan, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan untuk kehadiran Tuhan itu adalah membawa orang kepada kebenaran, begitu loh. Membawa orang kepada kebenaran. Nah, sekarang kalau kita mencermati banyak peringatan, banyak persiapan peringatan Natal sekarang itu. Bahkan ada yang menyiapkan Natal itu, waduh, kerja keras. Ada banyak aktivis-aktivis kerohanian membentuk panitia, ya, banyak aktivis gereja membentuk
panitia kerja mati-matian sedemikian rupa, bahkan sampai menimbulkan perpecahan. Ada yang karena hal-hal tertentu lalu terjadi permusuhan. Bahkan ketika mempersiapkan Natal nanti malah muncul, wah saya sudah tidak mau ke gereja lagi. Orang-orang ke gereja orangnya tidak bisa diajak kerjasama. Nah ini harus kita cermati, saudara. Mempersiapkan perayaan Natal itu, mempersiapkan peringatan, penyambutan, peringatan akan kehadiran Tuhan di tengah dunia ini harus berpegang kepada kebenaran, mengutamakan kebenaran, membawa orang kepada kebenaran, membawa orang kepada kedamaian, membawa orang kepada keselamatan. Itu menjadi fokus. Nah, adapun aksesorisnya, mempersiapkan segala acara sebaik mungkin, itu bagus, tetapi tetap dengan jiwa kepada kebenaran itu. Jangan malah mempersiapkan peringatan Natal membawa permusuhan, itu harus dihindari. Kalau ada ketidaksepakatan, ada hal-hal yang harus dibicarakan, ya bicarakan dengan baik, di bawah kaki Tuhan. Loh kan begitu. Nah kalau kita egois menurut diri kita masing-masing, dan istilahnya kalau saya pakai istilah bekerja tidak dengan rasa semeleh begitu, saudara ya. Ya, punya konsep dan harus demikian, lalu yang lain jadi marah begitu. Nah, itu bukan mempersiapkan peringatan Natal yang baik itu. Mempersiapkan peringatan perayaan Natal yang baik harus bersandarkan kepada kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Halo. Ya. Kalau masing-masing orang berpegang kepada kebenaran, tidak akan ada permusuhan. Kebenaran Tuhan loh. Kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kalau masing-masing orang mendudukkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita itu sering membawa diri kita berhadapan antar manusia. Tapi kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu ada di hadapan Tuhan. Nah, mari sekarang kita mengutamakan, mungkin kalau di antara yang mendengar suara saya ini, sudah ada yang seperti itu. Hari-hari ini mempersiapkan Natal malah saudara marah misalnya. Lalu terjadi perpecahan, satu dengan yang lain saling istilahnya tidak kompak. Bahkan nanti yang satu marah sampai orang Jawa Tengah menyebut mutung begitu, marah besar seperti itu. Coba renungkan, itu berarti Anda tidak mendudukkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita mendudukkan diri di hadapan Tuhan, mari kita bawa. Yang kita lakukan ini semuanya di hadapan Tuhan, saudara. Bukan sekedar di hadapan manusia. Di hadapan manusia, ya kita bekerja sama dengan manusia-manusia yang lain. Tapi tetap dudukkanlah diri kita ada di hadapan Tuhan. Kalau kita lebih menyadari bahwa kita bekerja di hadapan Tuhan, maka kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, nanti ada rasa toleransi, ada rasa saling menerima, ada rasa nerimo begitu. Jadi katakanlah misalnya contoh, terjadinya perpecahan itu kan bisa karena sesuatu yang menyakitkan, perkataan yang menyakitkan, bisa karena konsep yang tidak diterima atau perbedaan konsep. Katakanlah untuk membuat dekor, yang satu mempertahankan warna merah, yang satu mempertahankan warna hijau, kemudian terjadi perpecahan. Itu namanya mempertahankan pendapat dan menimbulkan kemarahan. Nah, tapi kalau semua itu kita bawa di hadapan Tuhan, maka kalau ada orang berkata menyakitkan seperti itu, lah ya sudah, kita bawa aja di hadapan Tuhan. Tuhan, ini orang kok menyakitkan banget hati saya ya. Tapi terus nanti Tuhan bilang bagaimana? Ya sudah, ampuni saja. Karena pekerjaan yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan, itu adalah mengampuni. Oh iya toh, firman Tuhan berkata toh, hendaklah kamu mengampuni. Jikalau engkau tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Oh itu jelas ya gitu. Nah jadi
Oh ya sudah, kalau begitu, kalau hanya ada orang yang menghina atau mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar gitu, ampuni saja, dengan semeleh katakan, ya sudah, dunia itu isinya seperti itu kok saudara. Dunia itu isinya menyakitkan semua, kecenderungannya loh, kecenderungannya. Kalau kita masih berada di dunia, terlalu memperhatikan dan memperhitungkan, sehingga yang begitu-begitu itu membuat diri kita tidak bisa menguasai diri. Ya tidak bisa hidup nanti kita, karena dunia isinya semacam itu. Berarti harus punya sudut pandang, perspektif. Nah, orang yang berbicara menyakitkan itu malah yang kelasnya lebih rendah itu dari kita yang bisa mengampuni, seperti itu loh. Nah, lalu katakanlah ada yang membuat konsepnya tidak disetujui yang lain, lalu terjadi perpecahan seperti itu. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bawa di hadapan Tuhan, ya Tuhan, saya kok berpegang kepada konsep ini dan sampai menimbulkan kejengkelan semacam ini. Wah, ini tidak benar ini. Semuanya kan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni saya lah. Kalau memang yang lebih baik adalah konsepnya orang lain, ya kita gabungkan, tidak masalah ya. Tapi saya harus tidak boleh sakit hati. Untuk ini tidak mudah, saya yakin tidak mudah. Mungkin sekarang ini ada yang berkata, enak aja Pak Pangat berkata semacam itu, tapi sakitnya tuh di sini. Ya, tidak mudah mengalahkan diri sendiri, tapi bawa diri kita di hadapan Tuhan dalam mempersiapkan persiapan peringatan Natal ini. Yohanes Pembaptis melakukan banyak hal melayani Tuhan yang terutama. Mari kita meneladani supaya kita membawa kebenaran kepada sekeliling kita. Diri kita menjadi agen-agen kebenaran yang tidak mudah marah, yang tidak mudah sakit hati, yang tetap menjaga damai sejahtera, ya, yang bisa berkorban. Lu bisa berkorban itu bukan hanya korban sumbangan untuk panitia Natal saudara ya. Oh ya, persembahan Natal juga penting. Saudara yang belum mempersembahkan Natal, persembahan Natal lah. Ya, namanya itu tidak ikut menyambut kalau tidak mempersembahkan. Iyalah. Tetapi korban paling besar yang sering saya rasakan, pengalaman saya, korban paling besar adalah korban perasaan. Karena itu kalau orang yang sudah bisa mengorbankan perasaannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan, loh ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, itu baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan firmankan. Karena itu mari meneladani Yohanes Pembaptis. Kita mempersiapkan sambutan kehadiran Tuhan ini dengan damai sejahtera. Apapun tidak boleh menghalangi atau menghilangkan damai sejahtera kita. Yang perlu diatasi, atasi. Bicarakan dengan baik-baik bersama-sama sebisanya, lalu putuskan yang terbaik, semuanya berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Yang lebih penting, bawa orang-orang yang jahat untuk diselamatkan, orang-orang yang lakunya menyimpang dan menuju kepada kedurhakaan untuk dibawa kepada kebenaran Tuhan. Jadi mencermati ayat firman Tuhan dan dalam mempersiapkan sambutan kehadiran Tuhan kali ini, nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya begini. Mempersiapkan penyambutan peringatan kehadiran Tuhan harus menciptakan pertobatan, kedamaian, dan kemajuan kepada segala hal yang baik. Wah, saya ulangi. Mempersiapkan penyambutan peringatan kehadiran Tuhan harus menciptakan pertobatan, kedamaian, dan kemajuan kepada segala hal yang baik. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian doa malam hari ini. Selamat mempersiapkan Natal, saudara-saudara. Selamat Natal bagi semuanya, semua yang mengikuti doa pagi maupun doa malam melalui channel ini. Selamat menyambut Natal semuanya. Damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas kita semuanya, atas saudara-saudara sekalian dan kita semua. Dan saya mengingatkan sekali lagi bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci doa-doanya. Kalau yang doa malam lebih sederhana. Fokusnya kepada menjawab pertanyaan dan renungannya. Kalau doa malam seperti yang kita lakukan ini. Dan saudara sekalian, kami hari Minggu dan hari besar Kristiani, makanya nanti tanggal 25 tidak ada doa pagi maupun doa malam. Ya, itu kebetulan hari Senin. Jadi 2 hari nanti kita libur nih, karena ini hari Sabtu, hari Minggu dan Senin, hari besar Kristiani, kita menyambut perayaan Natal di tempat masing-masing. Nanti hari Selasa baru ada doa pagi dan doa malam kembali, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan sudah memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Saya berharap tetap memberikan like, komen, dan share, terutama bagikan kepada teman-teman lain yang ada di grup WA saudara, di lingkungan kerohanian saudara, supaya lebih banyak lagi orang yang mengikuti doa pagi dan diberkati bersama-sama dengan kita, juga doa malam tentunya. Selamat malam.